Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Kianu Zaki Edison dengan NIM C0D024019. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemotongan PPh pasal 23 dalam mata kuliah pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmia Putra dan Ibu Sheila Aprilia Murni Dayanti. Baiklah, untuk latar belakang pajak penghasilan pasal 23 ini, pajak penghasilan adalah sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional. PPh Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri, selain dari hubungan kerja seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu. Sistem pemotongan ini memungkinkan negara memperoleh penerimaan pajak secara lebih cepat dan efektif withholding system. Selain itu, PPh Pasal 23 bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi potensi penghindaran pajak pada transaksi non-upah. Untuk yang selanjutnya, pengertian dan peran strategis PPh Pasal 23. Untuk pengertian Pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Selain penghasilan yang dikenai PPh Pasal 21. Ini mencakup penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah ataupun penghargaan. Pajak ini bersifat tidak final dan dapat dikreditkan pada SPT tahunan penerima penghasilan. Untuk peran strategis, antara lain yang pertama meningkatkan efisiensi penerimaan pajak melalui pemotongan di muka, yang kedua mendorong transparansi transaksi antar badan usaha, yang ketiga memperluas basis pajak dan menutup celah penghindaran pajak non-upah, dan yang keempat memberikan kredit pajak bagi penerima untuk kewajiban akhir SPT tahunan. Selanjutnya, untuk dasar hukum PPh Pasal 23 ini, yang pertama ada Undang-Undang KUP, mengatur sanksi, penyetoran, dan pelaporan, Peraturan DJP, pelaksanaan teknis pemotongan dan pelaporan, Peraturan Menteri Keuangan, detail jenis jasa objek PPh 23, Undang-Undang Pajak Penghasilan, dasar utama pemotongan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59, Peraturan Menteri Keuangan 03/2022 secara rinci menjelaskan jenis-jenis jasa yang termasuk objek PPh Pasal 23 seperti jasa konsultan, manajemen, teknik, dan profesional lainnya untuk menghindari kesalahpahaman antara wajib pajak dan fiskus. Untuk pihak pemotong PPh Pasal 23 ini yaitu pihak yang wajib memotong dan menyetorkan pajak, mereka memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian pemotongan atau penyetoran. Yang pertama ada badan pemerintah termasuk kementerian, lembaga, dan instansi yang membayar kepada pihak ketiga, misalnya jasa konsultan. Yang kedua ada subjek pajak badan dalam negeri, semua badan hukum di Indonesia seperti PT, CV, BUMN, dan lain-lain yang membayar penghasilan objek PPh 23. Yang ketiga ada penyelenggara kegiatan, panitia atau badan yang memberikan hadiah atau penghargaan. Dan yang keempat ada BUT dan perwakilan luar negeri, bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri yang bertransaksi di Indonesia. Untuk pihak yang dipotong, pihak menerima penghasilan atau manfaat ekonomi. Mereka adalah wajib pajak dalam negeri dan BUT. Yang pertama ada orang pribadi dalam negeri, individu yang memberikan jasa, misalnya konsultan perorangan. Yang kedua ada badan dalam negeri, PT, CV, yayasan, koperasi yang menerima bunga, royalti, dividen, sewa atau jasa. Yang ketiga ada bentuk usaha tetap BUT, diperlakukan sama dengan wajib pajak dalam negeri dalam konteks penerimaan penghasilan objek PPh 23. Untuk objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari modal, penyerahan jasa atau hadiah, ataupun penghargaan yang dibayarkan pada wajib pajak dalam negeri dan BUT. Selain yang dikenal PPh Pasal 21 atau PPh final. Yang pertama ada dividen dan bunga. Dividen bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham kecuali yang dikecualikan. Bunga, diskonto, premi, dan imbalan jaminan utang. Yang kedua ada royalti, imbalan atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang atau teknologi, misalnya lisensi perangkat lunak. Yang ketiga ada sewa harta bergerak, sewa atas penggunaan harta bergerak, kendaraan, mesin, alat berat, sewa tanah atau bangunan dikecualikan karena dikenai PPh final.
Dan yang keempat ada jasa teknik, manajemen konsultan, dan lainnya. Kategori jasa yang sangat luas, termasuk jasa profesional, komersial, akuntansi, IT, dan catering. Untuk pengecualian PPh pasal 23, yang pertama ada dividen dikecualikan, diterima Badan DN dengan penyertaan modal minimal 25% pada perusahaan pembagi dividen, tujuannya menghindari pajak berganda. Dan yang kedua ada penghasilan PPh pasal 21, imbalan atau honorarium yang telah dikenai PPh pasal 21, gaji upah honor tenaga ahli tetap tidak termasuk objek PPh 23. Yang ketiga, penghasilan PPh final, penghasilan yang sudah dikenai PPh final seperti sewa, tanah atau bangunan, jasa konstruksi, bunga deposito, dan UMKM. WPLN tanpa BUT, pembayaran kepada wajib pajak luar negeri tanpa BUT di Indonesia dikenai PPh pasal 26, bukan PPh pasal 23. Untuk tarif PPh pasal 23 tersendiri, yang pertama untuk dividen bunga, royalti, dan hadiah, sebesar 50% dari bruto. Yang kedua ada sewa harta selain tanah ataupun bangunan sebesar 2% dari bruto. Dan yang ketiga ada jasa teknik, manajemen konsultan, dan lain-lain sebesar 2% dari bruto. Tarif yang dikenakan paling tinggi 15% yang berlaku untuk penghasilan pasif atau modal seperti royalti dan dividen. Paling rendah itu 22% berlaku untuk sewa dan imbalan jasa, serta bagi penerima yang tidak memiliki NPWP, tarifnya dikenakan 100% lebih tinggi dari tarif normal. Untuk mekanisme pemotongan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, identifikasi dan DPP, identifikasi transaksi objek PPh 23, dasar pemotongan pajak adalah jumlah bruto penghasilan. Untuk pemotongan, pemotong menerapkan tarif 15% atau 2% pada saat pembayaran atau jatuh tempo mana yang lebih dahulu. Untuk penyetoran, disetor ke kas negara melalui e-billing paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Keterlambatan dikenai sanksi bunga 2% per bulan. Untuk perlaporan, dilaporkan melalui SPT Masa PPh 23 atau 26 menggunakan e-Bupot unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Keterlambatan dikenai denda 100.000. Eh, Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Untuk contoh yang pertama, PT Maju Terus membayar jasa konsultasi manajemen kepada PT Nusantara Abadi sebesar 100 juta. DPP-nya 100 juta, tarif jasanya 2%. PPh 23 yang dipotong, 2% dikalikan dengan 100 juta, dengan dapat hasil 22 juta. Bersih diterima 98 juta. Jika PT Nusantara Abadi tanpa NPWP, tarif naik menjadi 4%, jadi PPh 23 yang dipotongnya sama dengan 4 juta. Untuk contoh yang kedua, PT Kreasi Mandiri membayar royalti penggunaan perangkat lunak kepada PT Digital Indo sebesar 50 juta, DPP-nya sebesar 50 juta, tarif royalti 15%, PPh 23 yang dipotong 15% dikalikan dengan 50 juta sama dengan 7.500.000. Yang penghasilan bersih yang diterima 42.500.000. Untuk contoh yang ketiga, PT Sumber Energi menyewa alat berat dari PT Mekarjaya dengan biaya sewa 200 juta, DPP-nya sebesar 200 juta, tarif sewa hartanya 2%, PPh 23 yang dipotong 2% dikalikan dengan 200 juta, dapatlah hasil 4 juta. Bersih diterimanya 196 juta. Jadi kesimpulan untuk materi kali ini yaitu PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan atas pembayaran seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa tertentu kepada wajib pajak dalam negeri. Pemotongan ini berfungsi sebagai sistem pengawasan dan penerimaan pajak di muka sehingga penerimaan negara lebih terjamin. Dasar hukumnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2021, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Peraturan Menteri Keuangan 03 2022 yang mengatur objek, tarif, mekanisme penyetoran, serta pelaporan melalui e-Bupot. Pemahaman yang baik terhadap objek, tarif, dan ketentuan administrasi sangat penting agar tidak terjadi kesalahan pemotongan atau keterlambatan pelaporan. Dengan penerapan yang tepat, PPh pasal 23 berperan besar dalam mendukung kepatuhan pajak dan kestabilan ekonomi nasional.
Baiklah, sekian penjelasan materi mengenai pemotongan PPh pasal 23. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.